Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di pembelajaran daring bahasa Indonesia tentang mencari fakta dan membuat kesimpulan. Nah, untuk pembelajaran kemarin, kita udah belajar tentang kalimat penting dan membuat kesimpulan nih. Dan untuk hari ini masih ada sangkut pautnya tentang pembelajaran kemarin, yaitu mencari fakta dan membuat kesimpulan. Sebelum kita mencari fakta, kita harus tahu dulu apa sih itu fakta. Nah, fakta sendiri merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi atau memang sudah terjadi. Berarti sudah eh, ada kejadiannya ya, bukan kata orang atau bukan mitos atau legenda atau hanya karangan belaka, tapi memang benar-benar sudah terjadi atau sedang terjadi. Gitu. Itu adalah fakta atau faktual. Nah, ada beberapa jenis teks yang membahas tentang faktual, diantaranya adalah teks laporan investigasi. Yang kedua ada hasil penelitian, peninjauan, hasil pengamatan, dan hasil wawancara nih. Untuk teks laporan investigasi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Jadi untuk nomor 1 ini dengan nomor 4 itu hampir sama. Kemudian untuk hasil penelitian itu juga sama. Hasil penelitian dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau hasil praktikum atau hasil eksperimen, sama aja ya. Itu adalah hasil penelitian. Peninjauan juga sama. Ini dilakukan berdasarkan pengamatan juga. Dan hasil wawancara. Nah, kalian pasti pernah dengar wawancara. Artinya ini adalah hasil yang diperoleh berdasarkan wawancara, tanya-tanya sama orang. Nah, gitu. Itu untuk mencari fakta. Jadi perlu diingat untuk fakta sendiri, fakta itu adalah sesuatu yang benar atau sesuatu yang memang sudah terjadi atau sedang terjadi. Gitu. Contoh kalimat fakta. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, itu adalah contoh kalimat fakta. Kenapa? Karena memang sudah benar-benar terjadi. Indonesia kan memang merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945 gitu. Itu adalah contoh kalimat fakta. Oke, kita lanjut. Membuat kesimpulan. Nah, pada sebuah paragraf atau kalimat ya, biasanya itu pasti terdapat yang namanya ide pokok. Nah, fakta bacaan dan ide pokok dapat kalian temukan itu ketika kalian membaca teks secara seksama. Jadi harus benar-benar teliti ya. Jadi ketika kalian sudah membaca teks dengan teliti, kalian bisa membuat kesimpulannya. Kesimpulan dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci atau kalimat penting. Nih, sama ya kayak waktu kemarin di pembelajaran sebelumnya, kalian juga harus tahu yang namanya kalimat penting. Nah, gimana sih caranya membuat kalimat kesimpulan? Nah, caranya yang pertama, kalian harus membaca teksnya dulu. Benar-benar teliti, pokoknya harus seksama ya. Jadi kalian paham apa yang kalian baca, isinya itu tentang apa, begitu. Terus yang kedua, mencatat ide pokok dari teks atau bacaan. Ide pokoknya apa sih? Dan terakhir, menyimpulkan isi bacaan. Nah, biar nggak bingung, yuk kita langsung aja ke contoh teksnya nih. Ini di sini Ustazah ada contoh teks ya. Coba yuk kita baca dulu. Bacaan yang baik untuk anak-anak adalah bacaan yang berisi contoh atau teladan yang baik. Agar menarik minat anak, dapat ditambahkan tokoh kartun dengan unsur pendidikan. Tokoh hewan yang bijak juga efektif untuk menyampaikan pesan moral kepada anak. Nah, dari kalimat tersebut kita dapat menentukan yang namanya ide pokok. Ide pokoknya apa sih? Ide pokoknya itu adalah tentang bacaan yang baik untuk anak. Ini ide pokoknya. Kemudian kita harus nyari kalimat utama. Kalimat utamanya apa?
Kalimat utamanya adalah bacaan yang baik untuk anak-anak adalah bacaan yang berisi contoh atau teladan yang baik. Ini ada di kalimat utama ya. Nih. Nah, sedangkan kesimpulannya, ini kan kita udah dapat ide pokoknya nih, udah dapat kalimat utamanya juga. Jadi kita bisa membuat kesimpulannya nih. Kesimpulannya, bacaan yang baik untuk anak sebaiknya menampilkan tokoh kartun atau hewan yang mengandung unsur pendidikan dan pesan moral. Begitu. Jadi seperti yang dulu Ustazah jelaskan, yang namanya kesimpulan itu tidak harus sama dengan kata-kata pada teks atau pada paragraf, tetapi boleh kalian ubah. Yang penting maknanya atau isinya itu sama seperti itu. Oke, ini untuk penjelasan tentang mencari fakta dan membuat kesimpulan ya. Untuk tugas kalian, silakan nanti Ustazah bagikan pada LKS tema 1. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.